Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan bahas tentang tuning karburator atau ubah karburator ala Bang Pedro si Mister ya. Ini ala-ala KRJ atau kendar karburator. Tapi bisa bersaing lah dengan KRJ atau kendar karburator. Karena saya juga udah lama bermain di mencuning karburator sejak tahun 98. Oke, ini dia kan ya. Ini saya punya beberapa tipe merek karburator yang saya ubah ya. Ada yang dari ori bawaan motor, ada yang dari KW, dan juga ada dari basic yang lumayan bagus dan udah saya pakai dan saya jadikan basic. Salah satunya adalah merek CPO. Nah, untuk merek CPO ini yang PE Gen 2 ini udah saya bahas di video kemarin-kemarin ya. Dan sampai detik ini masih terpasang di motor 2 tak saya itu tuh. Nah, ini ya. Dan juga di motor 4 tak saya itu tuh ya, udah terpasang ya. Nanti kita bahas juga. Nah, tuning di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan performa horsepower dan torsi dan juga top speed ya. Jadi basicnya itu adalah udah bagus ya, tapi kita tingkatkan lagi, lebih bagus lagi. Nah ini dia kan pembahasannya. Kebetulan nih saya dapat orderan punya teman minta dibuatkan sama saya. Saya jasanya cuma 200.000 ya, ingat jasanya cuma 200.000. Nanti saya bahas detailnya seperti apa, ubahnya seperti apa ya. Nah alasan saya memakai basic dari CPO Gen 2 yaitu basicnya pertama harganya ekonomis atau katakanlah murah lah atau katakannya terjangkau ya kan ya. Saya sebetulnya Bang selain merek CPO apakah bisa memakai basic merek lain? Bisa banget. Yang ori contoh ini ada ori misalnya ori Ninja. Terus ini ada yang non merek alias tanpa merek bisa juga. Tapi kenapa saya pilih basicnya dari PS CPO? Karena banyak kelebihan dibanding dengan yang lain ya kan ya. Oke kita bahas aja ya. Oke, sebagai contoh di sini saya punya ukuran 28. Ini basic dari CPO. Bentar saya kasih lihat dulu. Dan ini basic dari CPO ukuran 30 ya. Sementara yang ini kan 28. Nah, yang ini basicnya P28 kita buka aja dulu kan. Karena ini selama ini sejauh ini sampai detik ini saya pakai karena ini enak banget. Dan makanya dari enak itu saya rubah supaya lebih enak banget lagi. Ya, ini cocok buat para mekanik atau para pembalap-pembalap atau yang seneng upgrade performa ya kan ya. Oke saya mau lepas dulu ini. Wah, nah ini bisa masih pakai saringan ya. Ada yang bertanya Bang apakah bisa pakai filter? Bisa pakai filter P28. Kalau ini saya open filter tapi bisa juga pakai ya. Kalau ini pakainya ukuran 30 tetap ukuran 28 juga ya. Jadi untuk PE28 Gen 2 ini bisa pakai filter ukuran 28 ya. Meskipun agak gede dikit tapi masih bisa dipasang filter. Oke, karburatornya udah saya lepas. Ini kebetulan yang saya pakai ini ukuran 28 dan 30. Tapi selain itu juga ada ukuran lain ya. Ini hanya contoh, saya contohkan di ukuran ini aja. Sama, 24, 26, 28, 30 dan lain sebagainya juga bisa banget ya, bisa dirubah. Oke, nah ini yang udah saya rubah karena sebagian masih di tukang bubut ya. Belum saya ambil karena masih proses. Ini 30 standar ya. Yang kemarin pakai di Ninja. Terus yang 28 dipakai di mesin Daytona 4. Hasilnya sangat enak. Enak banget, standarnya CPO aja udah enak. Nah, ada pertanyaan Bang, apakah bisa di-upgrade lagi di reamer sampai maksimal berapa? Nah, ini makanya saya buat video ini sekalian. Kebetulan ada temen yang nyuruh minta upgrade kan basicnya dari CPO. Udah sekalian saya bahas aja sebelum dikasih ke orangnya ya. Sebelum dipasang saya buat video aja dulu. Oke? Nah, ini dia ya contoh yang ini, yang 30 aja lah sebagai contoh ya. Nah, ini 30 standar ya. Lihat, perhatikan. Ini 30 standar ya. Perhatikan ini 30 standar. Ini basic alias bawaan dari CPO yang udah saya jelaskan kemarin ya. Keunggulannya ini moncongnya lebih super flow. Maaf tangan saya kotor. Kelebihannya lebih dari ini udah hyper flow, udah super flow banget atau dikatakan hyper flow dibanding dengan PE28 atau 30 pada umumnya ya. Ini yang 28 juga udah hyper flow ya. Udah hyper flow bahkan ininya juga dagingnya tebal banget. Lebih tebal 2 milian, bisa di reamer lebih gila-gilaan lagi. Nah, ini dari basic yang udah bagus ini saya maksimalkan. Oke? Nah, ini contoh yang udah jadi. Nah, ini contoh yang udah jadi ini ya. 28-nya nanti nah, ini ya. Ini 30, ini 30 basic standar, ini 30 ubahan. Apa aja tuh lihat ya. Nanti saya jelaskan secara detailnya. Nah, oke. Nah, sebelum saya bahas, mungkin ada yang bertanya, "Bang, kenapa sih Bang pakai CPO Gen 2?" Nah, alasannya bukan nggak bisa pakai merek lain, bebas mau merek lain juga diubah di saya. Nah, contohnya itu ya, dari standarnya original Kawasaki Ninja, dari yang KW atau tanpa merek, semua bisa. Tapi saya mengambil basic dari PE 28 atau 30 atau 24 atau 26 dari CPO Gen 2 ini
pertama ini enak nge-upgrade-nya karena basicnya udah bagus. Kenapa? Moncongnya udah hyperflow, udah ada power jet juga, dagingnya tebal ya. Daging pantat ya, tebal, jadi bisa dilimar gila-gilaan. Nah, saya contohkan di video ini sebelum saya kasih ke temen yang order saya. Jadi saya begini ya, ini saya jasanya 200.000 ya, di luar jasa bubut. Ini kan harganya ini kan ekonomis antara 280 sampai 290-an. Ya katakanlah ini 300.000. Ini kan karburator harganya 200 ribuan, kisaran 28 sampai 29, tapi katakanlah ini 300.000. Ongkos ke tukang bubut itu sekitar 150.000 ya. Terus ngupgrade yang lainnya ya. Ini nih main jetnya pakai PWK, nozzle-nya pakai PWK dan lain sebagainya. Ini total ya dengan biaya 300 dengan ongkos bubut 150. Nah, ini kisaran 50 ribuan lah kurang lebih ya. Jadi total 600. Saya biasa kasih jasa cuman 100.000 sampai 200.000. Jadi harga jual dari saya ini kalau udah dirubahan begini 600 sampai 700.000 di luar ongkir ya. Biasanya kalau teman dekat maaf nih ada perbedaan. Kalau teman dekat, anak-anak komunitas teman saya biasa cuma kasih saya jasa saya mikir ya 100.000, jadi basicnya 300, 150 bubut dengan 50.000 beli ini ya dan lain sebagainya ya, nozzle dan lain sebagainya ya 500 ribuan lah katakannya. Saya cuma ngambil ini jasa saya 100.000 jadi 600, tapi kalau orang lain saya jual 700.000. Tapi ini saya jamin performanya lebih mantap, lebih oke, horsepowernya naik. Saya udah uji Dino kemarin waktu di situ tuh ya. Kemarin waktu Dino ini korekan harian, mesinnya semua full standar. Kalau nggak percaya silahkan datang ke saya, kita bongkar bareng-bareng. Kalau nyangkanya ini speknya gila-gilaan ya kan ya. Krek A standar, ini hanya sebagai contoh ya. Krek A standar, membran standar, karburator hanya 28 modif. Ya, karburatornya pakai yang itu. Hampir sama modifnya dengan ini. Ini menghasilkan power di mesin Dinolid adalah 36,4. 36,4 untuk motor Ninja harian, untuk motor Ninja San Mori di mesin Dinolid itu lebih dari cukup. Kalau di mesin Dino BRT sekitar 39-an ya. 39-an lah untuk di mesin Dino BRT. Ini di mesin Dinolid saya dapat 36,4. Udah saya bahas juga di video lama saya, videonya udah ada. Nah, ini ubahannya seperti apa? Karburatornya ubahannya seperti ini. Ini semua full standar ya kan ya. Mulai dari rasio, membran, krek A sampai sekali. Kalau krek A pakai racing bah udah pakai JTEC naik horsepowernya gila-gilaan lagi, bisa 40-an horsepower. Tapi saya ini pakai krek A standar ya. Bisa didukung dengan karburator yang ubahan ala saya ini 28 modif. Hasilnya sangat gila powernya ya. Oke, ini dia pembahasannya lah, langsung to the point aja. Perhatikan ini PE yang basic ya. Ini saya contohnya PE 30 yang 28 belum saya ambil di tukang bubut. Nah, ini 30 ya. Basic ya. Lihat. Moncong depannya ini udah hyperflow, tapi saya buat hyperflow lagi. Derajatnya rahasia hitungan saya lah. Sekali-kali rahasia namanya juga untuk jual ya. Nah ini ya. Derajatnya udah hyperflow-nya hyperflow banget sudutnya. Ini dikerjakan di tukang bubut, tapi tentu hitungannya dari saya dong. Tukang bubut ngerjain hitungan-hitungan dari saya. Yang hitungannya rahasia lah. Ya bisa dikatakan rahasia, bisa enggak juga lah. Bebas ya. Ini sudutnya lebih landai lagi. Karena basicnya ini udah gede ya. Tuh ya, ini kan tebal ya. Ini udah hyperflow, dibuat makin hyperflow lagi ya. Ya. Untuk ini untuk ukuran 32. Di rimmer saya ini ukuran 32 ya. Ukuran 32 rimmernya. Sementara belakangnya 33. Ini mau terserah. Mau yang depan belakang lurus. Mau depan belakang lurus. Maksud depan belakang lurus apa itu? Nah, pada karburator udah saya bahas sebetulnya di video lama saya. Ini pada karburator kan Venturi. Ini contoh Venturi 30. Ya, belakangnya ini adalah diameter. Ingat ya, tengah ini adalah Venturi karburator, sementara belakang adalah diameter karburator. Beda, pabrikan biasanya Venturinya di sini contoh 30 ya. Bisa aja ke belakangnya di 31, 32, itu ya kadang contoh misalnya karburator Honda Grand, ininya misalnya 16, ke belakangnya gede 18, itu diameter dan Venturi beda. Udah saya bahas lebih lengkapnya, cek aja linknya di deskripsi ya. Panjang penjelasannya nanti. Oke, di sini saya ubah ini standarnya kan depan belakang sama. Depan inilah katakannya Venturi, belakang ini pantat ya. Nah, Venturi pantat atau orang bilang ekor, ini ekor ya. Bilang ekor atau pantat terserah, ini istilah anak-anak motor lah. Nah, ini ya.
Venturi bisa ini contoh standarnya 30, belakangnya 30. Pada ini saya buat Venturinya adalah ini 32, ekornya 33. Ini untuk lebih horsepower lebih naik lagi. Karena kalau lurus juga bisa, tapi horsepowernya nggak sebagus yang beda. Itu ada rumusan juga. Ngitung ini dengan ini ada rumusan juga, karena nggak bisa lurus banget. Adalah itu rumusannya dari saya. Pokoknya terima beres dengan harga dengan jasa 100 sampai 200 ribu udah saya buat. Pokoknya lebih mantap. Horsepowernya gila nih. Kalau standar ini dengan dirubah begini horsepowernya bisa naik 2 horsepower. Dari yang saya uji Dino itu naik 2 sampai 2,5 horsepower ya, tanpa merubah apa-apa, cuma setting main jet aja. Karena biasanya ini kalau digedein ini main jet minta naik 1 step ya. Tapi tergantung settingan, harus disetting ulang tetap ya. Nah, tujuan merubah begini pertama adalah untuk meningkatkan gas speed. Ini standarnya aja gas speednya udah bagus. Dirubah begini, gas speednya menjadi lebih tinggi lagi. Terus, merimer karburator itu adalah dengan ini adalah untuk CFM yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kubik fat minute-nya lebih bagus lagi ya. Tentu ini sangat meningkatkan horsepower dan torsi dan juga top speed ya. Jadi flow rate-nya gede, gas speed-nya besar, flow rate-nya juga gede. Nah, itulah yang menghasilkan motor performanya makin mantap lagi ya. Untuk dengan ubahan seperti ini ya. Banyak kan itu tuning-tuning karburator ya. Contoh yang banyak, Bang, KRJ Bang, kendar karburator ya. Itu mereka bagus ya. Saya tidak mengatakan saya lebih bagus dari mereka, tidak. Saya ini cuman pengalaman saya aja ngerubah. Saya dari tahun 98. Mungkin ya duluan mungkin dari mereka atau mereka duluan, nggak tahu ya. Yang jelas saya dari tahun 98-an ngerubah-rubah karburator ya kan. Mulai dulu itu pertama saya ingat pakai GL100 udah saya rubah. Pas waktu itu saya STM kelas 1 tahun 98 STM kelas 1. Sekarang saya umur 41 berarti saya udah tua ya. Oke, nah ini ya. Ini saya pengalaman saya dedikasikan buat ngerubah karburator. Dedikasi segala. Pokoknya terbaik lah. Nggak mungkin saya ini untuk teman, apalagi nggak mungkin saya mengecewakan. Kalau mungkin bikin untuk saya sendiri ya saya biasa-biasa aja. Tapi kalau ketika saya bikin untuk orang lain, saya makin ini ya, makin buatnya makin lebih semangat, lebih bagus lagi. Oke, ubahannya apa aja selain itu diganti juga. Untuk daleman ini udah dijelaskan lah di video lama, udah ada ya. Nanti sediakan linknya. Saya tambahkan ini nozzle PWK, ada yang 8 atau 10 terserah agan maunya yang mana ya. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 18 ya. Ini contohnya 8. Ini head nozzle-nya juga diganti jadi lebih menonjol lagi dari sekarang ya. Udah ada, tinggal pasang, jarumnya juga ada ya. Ini paketnya juga dari CPO karena murah tapi oke. Main jetnya contoh misalnya ini settingan ya, tentu disesuaikan hitungan awal dari saya, tapi bisa aja nanti disesuaikan lagi. Bang, untuk standar cuma knalpot racing. Udah saya kasih main jet 150, pilot jetnya 50 atau 52. Ya, seperti itu ya contoh ini ya. Karena masing-masing beda spek, beda ini ya. Jadi ini ya, anggaplah ini 290, bobot 150, dengan ini ya yang lainnya itu total lah sekitar 500 ribuan. Ongkos jasanya ya kalau temen deket banget 100 ribu. Kalau orang lain ya 200 lah. Mungkin boleh lah 150 jadi total 650 gitu. Tapi saya ngantri nih. Aduh, ini juga belum pada dirubah, di tukang bubut aja ngantri banget, belum diambil-ambil. Saya kemarin teman-teman komunitas, teman-teman deket lah. Teman-teman di dunia nyata lah gitu. Teman-teman semuanya minta dirubahkan ke saya. Saya bilang udahlah pakai basic CPO karena udah ada power jet. Bisa aja contoh. Nah ini contoh ya merek lain ya, contoh ya. Misalnya ini contoh merek lain, ini ada kayak ini. Nah dirubah sama seperti ini. Jadi saya bukan cuma bisa merubah dari CPO aja. Kenapa saya pakai CPO Gen 2? Karena basicnya udah enak. Udah ada power jet. Nggak usah repot-repot. Kalau misalnya basic contoh dari ini ya, PE ya. Ini belum ada power jet misalnya ini. Ya ini bisa aja saya buatkan jalur power jetnya di tukang bubut ya. Di tukang, tapi nambah lagi jasa. Biasa bikinnya 100 ribu. Jadi membengkak dong biaya ini. Biaya untuk jasanya. Terus skepnya ini kan hanya 28. Ini kan udah gede. Yang ukuran 30 ini skepnya udah gede. Udah 32. Jadi basicnya kenapa saya pakai PE ini CPO Gen 2 karena udah ada power jet. Untuk ukuran 30 itu skepnya udah 32. Terus dagingnya tebal banget. Nah lihat, perhatikan ya kalau nggak percaya. Nah ini contoh PE 28 ya. Nah ini PE 28 normal ya. PE 28 normal ini ya. Perhatikan tuh lihat. Pantat atau ekornya lebih gede ya tuh. Jadi di reamer bisa kita gila-gilaan. Ini tetap masuk di intake standar 28.
masuk lah di, karena karet kan intake throttle masuk dikit, agak seret dikit tapi tetap masuk ya, lihat ya. Ini dari 28 biasa, KW atau dan lain sebagainya, ori atau dan ini PWL ya. Tuh ya. PWL masih tetap sama, lebih gedean yang CPO ini. PWL dengan PE itu sama ya, ukuran ekornya atau pantatnya ya. Nah, kalau nggak percaya saya ukur dulu, ini hanya sebagai visual dulu. Oke, saya ukur dulu. Ya, bentar. Ini diukur 35 ya. 35, bukan di sininya ya, ini bagian terluarnya aja dulu ya. Supaya gampang, 35 ya. 35, sementara yang ini 37 ya. 37-an. Lebih gede 2 mili. Jadi kita ngerimernya bisa lebih gila-gilaan. Contoh ya, ini sebagai contoh ya. Ini ya. Di rimer paling gede ya 31,5, ini bisa 33,34, 33,5, 33,3 ya. Gede banget karena ini kan lebih tebal dagingnya, jadi bisa dimaksimalkan lebih maksimal ya. Jadi bisa dimaksimalkan lebih maksimal. Ini untuk meningkatkan horsepower. Ini tentu bisa lebih gede lagi di rimmer juga. Contoh yang 32. Ini saya bisa rimmer oval atau rimmer bulat. Saya biasanya tidak bulat banget, bulatnya tetap bulat tapi agak ke atas sedikit. Itu hitungan saya rahasia ya. Rahasia. Ini juga kerucut, hitungannya juga berderajat ya. Misalnya ukuran 33 sekian sampai tengah gini baru masuk Venturi, itu ada hitungannya. Jadi saya itu menentukan power. Karena beda derajat, beda sudut, beda gede, bukan asal gede, bukan asal 3, misalnya ini 32, ini 33, bukan asal ukuran begitu. Ada hitungan-hitungan derajat supaya meningkatkan power. Ini juga ada hitungan derajat, ini juga opalnya saya jujur ya, tidak bulat opal bulat banget. Jadi ini tidak bulat utuh murni, ini tetap bulat tapi ada saya ubah ke atas, naik dikit, hitungannya derajatnya, besarnya itu rahasia saya. Nah jadi itu ya, jadi ubahan basic dari CPO ini enak ya, basicnya udah bagus, udah kenceng, dirubah lagi makin kenceng ya. Saya jasanya cuma 100 sampai 150 ribu, teman dekat 100 ribu, temen yang kurang dekat 200 ribu lah. Yang jelas ini tidak kalah dari tuning-tuning karburator lain, misalnya kendar karburator, KRJ. Saya tidak mengatakan saya lebih baik dari KRJ atau kendar karburator, tapi bisa bersaing dengan ubahan saya ini. Cuman 100 ribu, basic terserah. Mau pakai itu ya harga baru 1.600.000 silahkan. Tapi kan mahal. Pakai misalnya kain KW juga bisa lah. Misalnya kayak itu kain KW harga 90 ribuan, tapi sayang lah daripada kain KW. Udahlah, yang upgrade-nya ini yang jelas. Kalau pakai ini basicnya lebih kenceng lagi karena udah ada forjet. Pantat ekornya lebih gede, bisa di rimmer juga gila-gilaan, terserah kalian mau ukuran berapa. Oke? Mantap, tapi untuk ukuran 28 enaknya sih maksimal 30 ya. Supaya tidak melebihi dari ukuran skep yang 30. Ini juga 32 supaya tidak melebihi ukuran skep 32, tapi belakangnya saya ubah tentu jelas lebih gede diameternya daripada Venturi supaya horsepower-nya lebih meningkat lagi. Oke, itu aja. Supaya tidak kepanjangan. Saya udah coba, saya sudah pakai, udah lama juga saya ngerubah-ngerubah gini. Cuman saya baru ngomong-ngomong sekarang aja ya. Oke kan, itu aja kan. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik. Mantap, gaspol bang. Jadi bukan cuman asal rimmer, asal gedein. Ada hitungan rumusnya. Mantap.